Kita angkat satu pujian. Kita bersama-sama mengatakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilihku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, swasta aku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Saudara, ini adalah lagu lama, lagu yang saya percaya kita semua tahu, kita semua hafal. Tetapi belum tentu ketika kita menyanyikan pujian ini, kita meresapi kata-kata dari pujian ini. Belum tentu ketika kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, di ibadah perdana tahun 2021, saya mengajak untuk kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kalau kita berkata, betapa hatiku berterima kasih Yesus, biarlah benar-benar sesuai dengan kata-kata kita. Kita menaikkan syukur dengan maksimal kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati, karena Tuhan tahu isi hati kita. Kalau kita berkata terima kasih Tuhan, sesuai dengan isi hati kita. Betapa hatiku, amin Tuhan, berterima kasih Yesus, amin. Kau
sementara ada jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Sertai lindungi ya Tuhan. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Saya serahkan kepada Saudara Tansi untuk kita dalam pujian. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya kita semua kumpul di tempat ini di awal tahun 2021 hari Minggu jam 8 kurang 20 menit. Kita datang di sini bukan hanya sekedar formalitas, benar gak saudara-saudara? Kita datang ke sini karena hati kita rindu untuk kita datang sama Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan, kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Oke, di awal tahun 2021 ini kita mau sama-sama berkatakan di dalam hati kita bahwa ya mungkin dari tahun sebelumnya, tahun 2020, kita sendiri tahu gitu kalau Tuhan itu baik buat hidup kita. Tuhan itu setia dalam hidup kita, selalu ada di setiap musim hidup kita. Dan di awal tahun ini juga saya mengajak kita semua buat yuk sama-sama kita mau nyanyikan satu pujian buat Tuhan. Yuk sama-sama kita mau katakan bahwa Tuhan Engkau baik, Allah itu baik buat hidupku. Amin saudara-saudara. Oke, kalau kayak gitu saya mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, kita mau muliakan dan kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Allah itu baik.
memuji Tuhan? Amin. Kalau kayak gitu kita mau katakan sama diri kita juga, yuk jangan lelah kita kerja dalam Tuhan, yuk jangan lelah kita kerja sama Tuhan. Apalagi ini kan masih awal tahun ya, masa kita loyo sih gitu kan. Di awal tahun udah loyo, apalagi nanti ke depan. Makanya hari ini saya mau ajak kita semua buat sama-sama, yuk kita semangat buat memuji Tuhan, yuk sama-sama kita bersemangat, kita kerja sama Tuhan, kita kerja dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Yuk sama-sama kita mengatakan jangan lelah. Kalau misalkan di sini saudara ada orang di kiri kanan, boleh bilang dulu kiri kanannya, yuk jangan lelah gitu. Oke, kita mau sama-sama angkat kedua-duanya. Kita yang dulunya berdosa, kita yang
kelakuan kayak gimana, tapi saat ini, di detik ini, Tuhan sendiri yang bilang bahwa kau anakku, kau adalah seorang anak yang berharga di mataku, kau adalah biji mataku. Amin, saudara-saudara. Oke, oleh karena itu, karena kita tahu kita udah ditebus oleh Tuhan, karena kita tahu kita udah dikasih oleh Tuhan, di sama-sama kita juga mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di sama-sama kita mau masuk lebih dalam, kita mau angkat pujian ini. Kita mau angkat pujian oleh kuasa darah-Mu.
setiap persembahan hati kami ini Tuhan jadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, tapi ini apa yang keluar dari hati kami Tuhan. Saat kami berkata Engkau segalanya bagi kami Tuhan, itu berarti Engkau segalanya Tuhan bagi kami ya Bapa. Bukan hanya bibir kami Tuhan berbicara, tapi hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan, hati kami mengatakan Yesus Kau segalanya dalam hidupku. Tuhan Kau segalanya bagi hidupku. Yesus Tuhan, tegur kami ya Tuhan, kalau di hari-hari nanti ke depan Tuhan, kami menjauh dari Engkau. Kami berlari menjauh dari Engkau, Engkau tegur kami ya Bapa. Tapi kami yakin Tuhan, di saat kami berlari, di saat kami jalan menjauh Tuhan, Kau gak pernah menjauh Tuhan. Kau gak pernah Tuhan bergerak Tuhan dari tempat Kau berdiri Tuhan, Kau gak pernah bergerak menjauh Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami berkatakan, kami membuat komitmen baru Tuhan bersama dengan Kau bahwa Yesus di tahun 2021 kami berjalan bersama dengan Kau. Yesus di tahun 2021 gak ada satu hal pun yang kami lakukan yang tidak menyertakan Engkau. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami semua di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang lihat, Kau yang sedikit hati masing-masing orang yang ada di tempat ini ya. Bahwa biarlah Kau temukan Tuhan hati yang rindu Tuhan. Biarlah Kau temukan hati yang haus Tuhan di antara setiap kami di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, apabila Kau temukan hati yang kering Tuhan, apabila Kau temukan Tuhan, Kau yang basahi kembali Tuhan hati itu dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap harinya Tuhan kami merasakan kasih-Mu yang baru itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, walaupun Tuhan dari dulu sampai sekarang kami telah merasakan kebaikan Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, dari tahun ini Tuhan sampai tahun ke depan nanti ya Bapa, kasih-Mu itu selalu baru Tuhan. Gak ada kasih yang kadaluarsa, gak ada kasih yang udah pernah terjadi, tapi kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan apa yang jadi kerinduan-Mu untuk kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan kepada bibir lidah hamba-Mu Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu semua apa yang Kau rindukan untuk kami semua. Dan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, berikanlah kepada kami semua Tuhan, telinga seorang hamba yang mendengar kebenaran Tuhan akan firman-Mu. Berikan kepada kami semua hati Tuhan, tanah hati yang subur, sehingga apa yang ditanamkan Tuhan dalam hati kami itu dapat bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bukan hanya Tuhan masuk telinga kanan keluar telinga kiri Tuhan, tapi biarlah firman itu mampir Tuhan dan diam di dalam hati kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, terus kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, biarlah Engkau Tuhan yang turun campur tangan dalam setiap apa yang akan terjadi Tuhan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan kemampuan kami ada di tempat ini Tuhan, tapi itu semua karena kasih dan karunia Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau yang lakukan perkara besar lebih lagi di tengah ibadah ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian penyembah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dalam kitab Yosua. Oh ya, anak-anak sekolah minggu bisa ke ruang belakang. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ayat ini datang kepada Yosua yang menggantikan Musa dan masih ada di dalam keraguan-raguan. Karena kurang lebih 40 tahun bangsa Israel mengalami masa padang gurun. Dan ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Musa mati. Lalu kemudian Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Tentu saja sebagai pemimpin yang baru dan mau memasuki daerah yang baru, mau memasuki masa yang baru, Yosua alami keraguan. Yosua alami ketakutan, dan itu wajar, itu manusiawi. Oleh karena itu firman Tuhan datang berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Alasannya,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara, alasan inilah yang membuat Yosua dan seluruh orang-orang Israel tidak takut, tidak tawar hati. Firman Tuhan datang kepada kita semua, dan alasan inilah yang menjadikan kita yang ada di ruangan ini juga tidak takut, tidak kecut, tidak tawar hati masuk di tahun 2021. Amin. Pada waktu itu mungkin Yosua bertanya-tanya, alasan apa yang mengharuskan kami tidak takut ya Tuhan? Jaminan apa yang membuat kami tidak tawar hati ya Tuhan? Maka firman Tuhan datang. Jaminannya, alasannya adalah aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sama juga ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tahun 2021 masih kelanjutan tahun 2020. Kemarin itu masa sulit. Ketika saya lihat televisi dan beberapa orang diwawancarai, mereka berkata bahwa 2020 tahun sulit, tahun berat, tahun bertahan. Tahun 2020 bagaikan padang gurun, bagaikan masa sukar. Dan ketika masuk 2021, bagaikan orang-orang Israel yang baru selesai masa padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Jaminannya apa Tuhan? Alasannya apa Tuhan? Alasannya adalah aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Sedikitnya ada dua pengertian dari ayat ini, saudara. Dan saya harus bagikan supaya kita paham dan benar-benar ini menjadi alasan utama kita untuk tidak takut menjalani tahun 2021. Yang pertama, pengertian dari Tuhan Allahmu menyertai engkau adalah ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Jadi kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, berarti kuasaku ada beserta dengan engkau. Otoritasku, kedaulatanku ada beserta dengan engkau. Saudara, tadi malam, ya sore lah, kemarin saya di WA oleh kenalan saya di Jakarta, seorang dokter. Dia WA saya, Pak Denny sudah siap divaksin sama sekeluarga? Saya bilang belum ada info Pak dokter. Oh kalau saya sudah, karena saya tenaga kesehatan. Lalu dia screenshot infonya bahwa namanya dia masuk untuk nantinya divaksin. Terus dia bilang, Pak jangan takut divaksin Pak sekeluarga. Terus saya bilang, enggak Pak dokter, kita nggak takut, kita siap. Dan nanti setelah divaksin akan dikasih sertifikat. Kemanapun pergi, sertifikat itu dibawa dan bisa meyakinkan orang-orang, bisa meyakinkan lembaga-lembaga. Kalau kita misalnya mau pakai penerbangan, mau pakai kereta api, kita mau menghadiri acara di suatu tempat, menghadiri undangan, itu kalau sudah bawa sertifikat vaksin berarti sudah aman. Berarti sertifikat itu menyertai perjalanan orang yang divaksin. Di dalam sertifikat itu ada otoritas. Di dalam sertifikat itu ada kuasa. Sehingga orang-orang tidak bisa menolak kehadiran kita karena kita sudah divaksin. Lalu saya bilang sama Pak dokter, kalau keluar negeri, oh itu internasional Pak. Itu berlaku internasional. Wah mantap kalau gitu. Karena sekitar 2022 akhir atau 2023 awal saya kemungkinan mau ke Israel bawa rombongan lagi. Oh itu berlaku Pak, internasional. Karena sertifikat itu ada otoritas pemerintah di situ. Jadi saudara, apa yang saya ceritakan tadi itu sebuah ilustrasi nyata bahwa dengan sertifikat vaksin kita bisa bepergian kemana-mana. Karena ada kuasa di sertifikat itu. Nah oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan ayat ini bahwa Tuhan Allahmu menyertai, loh saya nggak lihat wujudnya Tuhan. Tuhan itu roh nggak kelihatan, tetapi kuasanya nyata bagi kita. Otoritasnya nyata bagi kita.
Setelah kita divaksin, setelah saya nantinya divaksin, lalu seizin Tuhan saya berangkat ke Israel misalnya bawa rombongan, lalu kemudian di sana di bandara diperiksa, dicek, di negara sana dicek. Meskipun pemerintah tidak hadir di sana, tetapi suratnya sudah hadir, otoritasnya hadir. Demikian juga dengan Tuhan. Meskipun dengan mata jasmani kita tidak melihat Tuhan beserta kita, tetapi yakinlah kuasanya nyata dalam hidup kita. Ini pengertian yang pertama. Oleh karena itu 2021 kita nggak usah takut, karena ada otoritasnya Tuhan, ada kuasanya Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi perjalanan kita, tidak ada yang bisa menghambat perjalanan kita, tidak ada yang menggagalkan kalau kita dibuat berhasil oleh Tuhan, karena otoritasnya menyertai kita. Pengertian yang kedua yang terakhir saudara, kasihnya menyertai kita. Tidak hanya kuasanya, tetapi kasihnya menyertai kita. Firman Tuhan berkata, jangan kecut, jangan tawar hati, karena aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kok Tuhan mau menyertai? Alasannya apa Tuhan, kenapa engkau mau menyertai? Ya karena aku mengasihi engkau. Ya karena aku tahu bahwa di hadapanmu ada banyak musuh. Ada bangsa Yeriko dengan tembok yang besar. Ada bangsa Filistin, bangsa yang besar di tanah perjanjian. Ada 7 bangsa besar di tanah perjanjian, di tanah Kanaan pada waktu itu. Ada Filistin, ada Yebusi, ada Amori, ada banyak sekali bangsa-bangsa di sana. Belum lagi bangsa-bangsa yang tidak terlalu besar, banyak sekali. Dan mereka memusuhi Israel. Jangan khawatir, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Kenapa Tuhan? Karena aku mengasihi engkau. Aku ingin engkau berada di tanah Kanaan. Aku ingin engkau berada di tanah perjanjian. Karena itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan diwujudkan ketika orang-orang Israel dalam kepemimpinan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Jadi dalam penyertaan ada kasih Tuhan. Orang tua yang punya anak perantau pasti sering menelpon. Kenapa orang tua menelpon? Karena sayang, karena mengasihi. Kalau orang tua nggak menelpon, nah ini saudara, ada apa? Kalau anak nggak menelpon masih wajar. Tetapi kalau orang tua nggak menelpon, nah ini, jangan-jangan sudah tidak sayang. Jangan-jangan sudah nggak dianggap, enggak ya, nggak ada. Kecuali orang tuanya nggak bisa nelpon atau nggak punya telepon, nah itu lain lagi sudah. Paling tidak surat di zaman dulu. Itu bukti penyertaan orang tua dengan berkomunikasi kepada anak. Dan dalam penyertaan ada kasih. Kasihnya bukan kasih ecek-ecek saudara, kasih yang sangat besar. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kemanapun engkau pergi. Wah, ini adalah kasih sayang Tuhan yang sangat besar. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, aku menyertai engkau. Loh, kenapa sih Tuhan kok mau-maunya melakukan itu? Ya karena aku sangat mengasihi engkau. Jadi saudara, bekal kita di tahun 2021 adalah ayat ini. Dan di dalam ayat ini terkandung 2 kepemilikan Tuhan yang diberikan kepada kita, kuasa dan kasih. Nanti memang saudara akan mengambil ayat mas untuk ayat pribadi, tetapi ayat untuk semuanya Yosua 1 ayat yang ke-9. Sebelum saya tutup, maka saya ulang lagi di bagian yang pertama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Bagian Tuhan menyertai kita, bagian Tuhan memberikan kuasa dan kasih, bagian kita jangan tawar hati, jangan takut. Oh, kadang-kadang saya khawatir, takut lumrah, tapi jangan lama-lama. Saya panik, om, saya bingung, saya sedih, saya galau, saya boleh. Jangan lama-lama. Ingat Yosua 1 ayat 9. Apa sih yang membuat kita khawatir? Saya sudah merenung saudara.
Paling-paling yang membuat kita khawatir itu dua. Umur panjang atau tidak. Jadi kemana takut, kena corona, kena kecelakaan lah apa. Yang kedua, isi dompet kita umur panjang atau tidak. Paling cuma dua, saudara, yang kita khawatirkan. Kalau kita sakit, kayaknya ya nggak khawatir-khawatir amat sih, yakin lah nanti sembuh. Justru pas sehat itu malah khawatir. Khawatir apa? Nanti kalau sakit, sakitnya parah. Khawatir nanti kalau kecelakaan, khawatir kalau ini dan itu. Kemarin saya mau ke Tangerang, mau naik pesawat, lihat informasi di televisi, cuaca buruk, tanggal sekian, khawatir. Khawatir apa? Khawatir kecelakaan. Padahal enggak, saudara. Terus khawatirnya apa? Ya itu tadi. Dompet kita umur panjang atau tidak? Isinya loh, saudara. Kalau dompetnya sih umur panjang, isinya ini loh, paling cuma itu. Dan jangan khawatir, Matius 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir akan makanan, minuman, pakaian, dan hari esok. Amin. Ya. Saya ngerti, saudara, di Purworejo ini memang benar-benar berjuang untuk urusan ekonomi. Saya paham. Maka ketika jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Purworejo bisa eksis, bisa ada, itu sebenarnya saudara berkualitas. Saudara hebat. Amin. Orang-orang kota kalah dengan saudara. Di sana gampang cari duit, peredaran uang banyak. Di Purworejo tidak sebanyak di kota besar. Tapi ketika saudara tetap bisa eksis, kualitas saudara hebat, mental saudara hebat, jauh lebih hebat dari mereka. Saya sering kalau khotbah di kota-kota, saya suka saksikan jemaat. Jemaat kami nggak pernah mengeluh ekonomi, walaupun mungkin batinnya penuh dengan keluhan. Ya. Karena sudah biasa, saudara. Sudah biasa dalam keadaan gawat darurat itu sudah biasa. Ya. Masuk UGD itu sudah dalam keadaan biasa. Tapi coba orang kota, bisa gantung diri, bisa lari ke narkoba, bisa stres masuk ke rumah sakit jiwa. Puji Tuhan 18 tahun saya melayani di Pituru, gak ada jemaat yang masuk rumah sakit jiwa. Mentalnya kuat-kuat. Oleh karena itu pertahankan terus ayat ini. Jangan takut, jangan tawar hati. Kalau ada perjuangan berat itu biasa. Yang penting ada Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sesungguhnya roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah Yesus, inilah maksimalnya kasih Tuhan. Inilah puncaknya kasih Tuhan. Karena Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Sabino dan Bapak Budi bisa maju ke depan. Kita nyanyikan pujian betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
menceritakan kematian-Mu melalui perjamuan kudus ini. Karena kematian-Mu adalah kemenangan atas dosa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua. Dan kami akan nikmati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan terus pujian ini. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu yang dilambangkan dengan roti ini. Kami mau menyempurnakannya dengan bersekutu dengan darah. Kita angkat cawan ini, kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami boleh menikmati kesempurnaan kasih-Mu. Kami tidak takut menjalani hari-hari ke depan karena kasih dan kuasa-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jamin bahwa Engkau beserta kami kemanapun kami pergi. Memberkati kami semua yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang alami persoalan apapun Tuhan buka jalan dan beri kemenangan. Kami adalah orang-orang pemenang.
sebab Yesus Kristus adalah pemenang. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dalam ibadah ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Dan kami pulang bersiap untuk menikmati berkat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemenangan yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan